Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Nodamayanti, NIM 20, ingin menyampaikan materi penyuluhan yang berjudul Penyuluhan Pembuatan Pupuk Kompos sebagai Optimalisasi Limbah Rumah Tangga di Masa Pandemi. Latar belakang diadakannya penyuluhan ini yaitu yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak sampah yang dibuang sembarangan. Penumpukan sampah dalam jangka panjang akan berakibat pada persoalan bau dan juga pencemaran air. Permasalahan sampah lainnya yakni sampai saat ini penanganan sampah masih terbatas pada pembakaran di masing-masing tempat warga. Sampah yang dibakar hanya yang sudah kering. Sampah basah seperti sampah hasil rumah tangga tidak bisa diselesaikan dengan cara dibakar dan memerlukan penanganan berbeda sehingga tidak mencemari lingkungan. Yang kedua, potensi sampah limbah rumah tangga yang dapat dimanfaatkan sebagai kompos. Di masa pandemi, memaksa masyarakat untuk bekerja, kuliah, dan lain-lain di rumah. Dan banyak dari masyarakat yang menjadikan berkebun sebagai hobi atau bahkan pekerjaan baru untuk menambah penghasilan. Sehingga pemanfaatan limbah rumah tangga seperti sisa sayur, uap, dan lain-lain dapat diolah sebagai kompos untuk meningkatkan produksi tanaman dan meminimalkan biaya pengeluaran untuk membeli pupuk. Bahkan, masyarakat dapat menjual pupuk kompos tersebut. Program penyuluhan ini memiliki tujuan antara lain yang pertama, untuk mengedukasi masyarakat tentang bahayanya membuang sampah di sembarangan tempat dalam jangka panjang. Yang kedua, untuk mengoptimalkan pembuatan pupuk kompos dari limbah rumah tangga dan mensejahterakan masyarakat. Selanjutnya, pengertian dan manfaat kompos. Menurut Aktivitas 2019, kompos merupakan salah satu jenis pupuk organik yang dikenal luas di masyarakat dan berasal dari hasil pengolahan dari bahan organik, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Bila didefinisikan secara kompos adalah sisa-sisa bahan organik yang telah mengalami perakitan. Bentuknya berubah menjadi sifat tanah, tidak berbau dan mengandung unsur yang membersihkan tanah. Bahan kompos pada media tanah memiliki manfaat dan kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, menjadi sumber hara makro dan mikro mineral secara lengkap, walaupun dalam jumlah yang relatif kecil. Dalam jangka panjang, kompos dapat memperbaiki pH pada tanah asalnya. Manfaat yang kedua yaitu mengandung humus yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan hara makro dan mikro pada tanah. Kemudian yang ketiga, dapat memperbaiki struktur tanah yang semula padat menjadi lebih gembur. Kemudian yang keempat, meningkatkan kapasitas penyerapan air oleh tanah, dan kelima meningkatkan aktivitas mikroba tanah dan menekan pertumbuhan atau serangan terhadap penyakit tanaman. Selanjutnya sebagai karakteristik sumber kompos. Penggunaan kompos mencegah penambahan tanah atau penggerukan jangan dapat meningkatkan bahan organik tanah sehingga mempertahankan dan menambah kesuburan tanah pertanian. Karakter ini dimiliki kompos antara lain mengandung unsur hara dan amines dan jumlah yang bervariasi tergantung bahan asalnya, menyediakan unsur hara secara lambat dan dalam jumlah terbatas, memiliki fungsi utama memperbaiki kesuburan tanah dan kesehatan tanah. Selanjutnya, jenis kompos. Ada kompos hijau dan juga ada kompos coklat. Perbedaan keduanya adalah kompos hijau adalah bahan yang kaya akan nitrogen atau protein. Sementara itu, kompos coklat adalah bahan yang kaya akan karbon atau karbohidrat. Yang termasuk dalam kompos coklat adalah guguran daun, ranting, cabang atau kulit pohon yang terkelupas, jerami, serbuk jaji, batang jagung, dan juga kertas. Sedangkan termasuk kompos hijau yaitu potongan rumput, bubuk kopi atau kantong teh, gulma, potongan sayur dan buah, kemudian biji, cangkang telur, kotoran hewan, dan juga rumput.
Cara pembuatan kompos dari sampah rumah tangga yaitu dengan alat dan juga bahan sebagai berikut. Yang pertama ada bahan sampah organik, bisa dari sisa sayuran, nasi, sisa buah-buahan, dan semua sampah organik atau bahan alami lainnya. Bisa juga sabun gergaji atau tanah, pupuk kandang. Kemudian ada aktivator. Aktivator yaitu zat yang akan melakukan penjaruman satu urai. Salah satu contoh aktivator yaitu WM4. Yang kedua, alat-alat pemotong atau pencaca. Yang pertama ada tempat penampungan sampah, kemudian alat pengaduk, ember, wadah untuk melarutkan aktivatornya. Selanjutnya yaitu proses pembuatan pupuk kompos. Proses pembuatan pupuk kompos dari pemanfaatan sampah rumah tangga yang pertama, yaitu mencacah sampah organik rumah tangga hingga ukuran kecil. Kemudian menambahkan kompos jadi atau tanah atau pupuk kandang atau sabun gergaji sebagai inokulan. Kemudian melarutkan aktivator dengan air, lalu tuangkan larutan aktivator atau starter kompos empet ke bahan kompos, lalu aduk hingga merata. Yang keempat yaitu menambahkan larutan aktivator jika campuran terlalu kering. Kemudian memasukkan campuran ke dalam wadah pengomposan. Kemudian yang keenam yaitu menutup rapat. Selanjutnya mengaduk sebanyak 1 kali dalam 1 minggu agar aerasi atau aliran udara dalam wadah berlangsung dengan baik. Selama proses pengomposan, suhu dalam wadah akan naik, tanda bahwa mikroorganisme sedang bekerja. Selanjutnya memasuki minggu ke-7-8, pengomposan selesai. Suhu dalam wadah menjadi normal kembali. Kemudian kompos siap digunakan dan bisa dilakukan proses pengayakan dan pengemasan untuk skala usaha. Kesimpulan dari penyuluhan ini yaitu kompos merupakan salah satu jenis pupuk organik yang dikenal luas di masyarakat, yang berasal dari hasil perapukan dari bahan organik baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak sampah yang dibuang sembarangan mengakibatkan penumpukan sampah dalam jangka waktu panjang dan berakibat pada persoalan bau dan pencemaran lingkungan. Dengan adanya edukasi tentang pemanfaatan sampah rumah tangga untuk pembuatan pupuk kompos, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari penumpukan sampah yang tidak berguna. Terima kasih saya ucapkan, semoga materi penyuluhan dari saya dapat diterima dan juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat membantu masyarakat sekalian untuk menjadikan sampah rumah tangga sebagai pupuk kompos.